Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional dan perdagangan internasional. Sebelum saya menjelaskan, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Komandan Mas Budi, nomor absen 21. Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh sebuah negara atau satu negara dengan negara yang lain, di mana itu dia melakukan ekspor maupun impor untuk kebutuhan masyarakatnya. Nah, manfaat dari kerjasama ekonomi internasional yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan kestabilan harga dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian negara. Dan yang keempat, adanya terjadi alih teknologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kerjasama ekonomi internasional, yang pertama ada letak geografis, yang kedua kondisi iklim, sumber daya alam, dan kesuburan tanah. Yang ketiga ada tuntutan era globalisasi. Yang keempat ada sistem ekonomi. Yang kelima ada dukungan dari negara lain. Dan yang keenam ada ideologi dan sistem politik. Yang kedua, bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada kerjasama ekonomi dalam bilateral, di mana kerjasama yang dilakukan oleh dua negara yang saling menguntungkan. Yang kedua ada kerjasama regional, yang dimana kerjasama yang dilakukan oleh antar negara dalam satu kawasan atau satu wilayah. Yang ketiga ada kerjasama subregional, yang dimana itu kerjasama yang dilakukan yang masih di subkawasan yang letak geografisnya masih berdekatan. Kerjasama antar regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang masih wilayah atau kawasannya dalam satu kawasan dengan beberapa negara dengan wilayah yang berbeda. Dan yang terakhir ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral yaitu kerjasama yang dilakukan oleh semua negara tanpa batas wilayah tersebut atau tanpa memandang batas wilayah tersebut. Yang ketiga ada bidang kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada kerjasama perdagangan, yang kedua ada kerjasama produsen, yang ketiga ada kerjasama keuangan, yang keempat ada pasar bebas, dan yang terakhir kerjasama ketenagakerjaan. Lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional antara lain, satu ada Bank Dunia, yang kedua ada OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Country, yang ketiga ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation, yang kelima ada IMF atau International Monetary Fund, dan yang terakhir ada ECOSOC atau Economic and Social Council. Dan sekarang saya akan membahas tentang perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang saling menguntungkan. Manfaatnya adalah yang pertama menumbuhkan rasa persahabatan antar negara, yang kedua memperluas lapangan pekerjaan, yang ketiga memenuhi kebutuhan masyarakat, dan yang keempat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun faktor-faktor perdagangan internasional, yang pertama ada faktor pendorongnya yaitu hemat biaya, yang kedua ada selera masyarakat, yang ketiga ada kerjasama antar negara, yang keempat ada kelebihan produk dalam negeri, dan yang kelima ada perbedaan sumber daya alam. Dan adapun faktor penghambatnya, yang pertama ada terjadinya konflik, yang kedua ada perbedaan nilai mata uang, dan tiga ada perbedaan kualitas sumber daya alam. Dan yang terakhir ada konsep pembayaran internasional. Nah, pembayaran internasional adalah pembayaran yang dilakukan transaksi ekonomi oleh negara-negara dalam melakukan perdagangan internasional. Alat pembayarannya yang pertama ada pembayaran tunai, yang dimana pembayaran secara langsung. Yang kedua ada pembayaran non tunai, pembayaran yang
tidak secara tunai atau tidak secara langsung. Dan yang ketiga ada devisa. Devisa adalah valuta asing yang digunakan untuk perdagangan internasional. Dan yang terakhir ada neraca pembayaran internasional, yaitu adalah untuk menyusun sistematis atau memuat perekonomian negara-negara yang melakukan perdagangan internasional. Jadi saya dapat menyimpulkan tentang kerjasama ekonomi internasional dan perdagangan internasional, yaitu yang pertama, negara-negara khususnya Indonesia masih tetap memungkinkan untuk melakukan perdagangan internasional maupun kerjasama ekonomi internasional, namun melakukan ekspor atau impor itu diperketat, dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi atau kerjasama ekonomi internasional dan perdagangan internasional itu adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia karena adanya COVID-19 ini, dan juga menurunnya pendapatan negara Indonesia. Sekian penjelasan saya tentang kerjasama ekonomi internasional dan perdagangan internasional. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.